Perintah penahanan Ahok usai vonis 2 tahun penjara dari Majelis Hakim memang menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Berbagai upaya akhirnya dilakukan pihak yang pro Ahok guna menangguhkan hukuman bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satunya adalah pengumpulan KTP sebagai jaminan yang bahkan sampai saat ini juga masih dilakukan. Lantas bisakah upaya penangguhan ini dilakukan dan apa dasar hukumnya? Berikut kami hadirkan ulasannya untuk Anda. Memang ada beberapa mekanisme yang bisa dilakukan untuk penangguhan hukuman ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Bahkan ada beberapa mekanismenya yang memang diatur dalam undang-undang ini, jadi tidak boleh sembarangan, masih dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Yang paling pertama tentu saja penangguhan ini harus diketahui dan juga harus diminta oleh terdakwa dan juga tersangka ataupun tersangka. Dalam hal ini jika kita katakan Ahok, berarti Ahok memang sudah menjadi terdakwa. Kemudian langkah selanjutnya untuk penahanan ataupun penangguhan penahanan ini juga harus disetujui oleh penyidik ataupun penuntut atau juga hakim. Karena ini juga ada satu range-nya begitu ya, ditentukan oleh penuntut apakah untuk penyidik, apakah memang oleh hakim, karena ada hari-hari yang juga ditentukan dalam undang-undang ini jika memang satuan hukum ini sudah ditentukan oleh hakim begitu. Dan pada saat ini memang vonis hukum 2 tahun yang diberikan untuk Ahok ataupun untuk terdakwa sudah jatuh di tangan hakim. Untuk itu nantinya akan ada satu kesimpulan yang nantinya akan diberikan oleh hakim setelah diminta oleh terdakwa. Selanjutnya juga jika memang nantinya sudah berhasil ataupun sudah diterima oleh hakim dengan berdasarkan ketentuan tertentu, nantinya akan ada syarat dan juga jaminan yang harus dipenuhi oleh terdakwa dalam hal ini Ahok. Apa syarat, apa jaminannya? Syarat-syarat penangguhannya juga diatur dalam pasal 31 ayat 1 KUHP. Ada 3 diantara. Yang pertama adalah tentu saja terdakwa tersebut wajib lapor ke pihak yang sudah ditentukan, dan yang kedua tidak boleh keluar rumah apalagi keluar kota. Dan sebetulnya ada 2 hal yang memang harus Anda ketahui soal penangguhan dan juga soal tahanan kota. Dan untuk penangguhan tahanan kota ini memang sangat-sangat diminta. Memang itu 2 pilihannya oleh pihak-pihak yang menjamin Ahok ini. Apakah Ahok ditangguhkan atau hukumannya memang tetap berjalan tapi diberhentikan dulu sementara, Ahok bisa keluar dari penjara yakni di Makobrimob Kelapa II, atau Ahok hanya menjadi tahanan kota dalam vonis waktu 2 tahun tersebut. Itu yang memang diminta oleh pihak-pihak yang melakukan jaminan ataupun meminta penangguhan. Selanjutnya soal jaminannya. Tadi kita bicara soal syaratnya, ada 2 jaminan yang memang diatur dalam PP 27 tahun 1983. Yang pertama adalah tentu saja uang, dan yang kedua soal jaminan orang. Ini juga diatur sekali dalam pasal, ada pasal 35 dan juga pasal 36. Anda mungkin bertanya, berapa jumlah uang ataupun jumlah rupiah yang harus disediakan oleh pihak penjamin? Tentu saja ini ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan yang disimpan nanti di pengadilan ataupun kepaniteraan pengadilan negeri sebagai penyimpanan. Nanti juga akan disetor uang jaminannya, dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukum atau keluarganya, dan untuk itu panitera akan memberikan tanda terima berupa formulir ataupun formulir penyetoran begitu yang nantinya akan disimpan oleh tim kuasa hukum dan juga oleh pengadilan negeri itu sendiri untuk sebagai catatan. Selanjutnya, jika uang itu menjadi pilihan yang pertama, juga ada pilihan yang kedua, yakni jaminan orang. Seperti yang saat ini sudah mulai berbondong-bondong memberikan jaminannya. Jaminannya itu bisa penasihat hukum untuk Ahok sendiri atau mungkin dari keluarganya, keluarga Ahok yang saat ini memang sudah memberikan penangguhan, atau mungkin orang lain yang bukan merupakan keluarga Ahok, bisa jadi misalkan saat ini adalah warga Jakarta yang saat ini sudah mengumpulkan, berbondong-bondong mengumpulkan KTP-nya untuk penangguhan Ahok, tapi memang tidak ada perbedaan begitu ya untuk penasihat seperti apa, keluarga seperti apa, warga seperti apa, tapi memang intinya adalah mereka bisa menjamin bahwa tahanan ini tidak akan mangkir dari vonis yang memang sudah diberikan. Memang hanya dikeluarkan sementara saja dari tahanan yang saat ini sudah ditentukan. Kemudian juga kalau misalnya kita bicara saat ini kan ramai sekali diperbincangan bahwa ada ribuan KTP bahkan yang sudah dikumpulkan oleh warga DKI Jakarta di beberapa titik oleh satu komunitas.
lalu bertanya apakah memang KTP itu bisa menjadi jaminan. Memang tidak ada penjelasan secara detail ya. Jaminan-jaminan orang seperti apa saja yang memang betul-betul menguatkan penangguhan. Tapi ini sudah diatur dalam pasal 36 PP nomor 27 tahun 1983 bahwa yang pertama boleh tidak memiliki hubungan apapun. Karena warga Jakarta tidak memiliki hubungan kekeluargaan tentu saja dengan Ahok ya. Kemudian juga identitasnya harus jelas. Itu dia kenapa ada ribuan KTP yang akhirnya dikumpulkan oleh relawan tersebut. Dan juga tidak ada patokan jumlah KTP seberapa banyak yang nantinya harus dikumpulkan agar penangguhannya itu dikabulkan. Tapi yang kami mendapatkan informasi bahwa kurang lebih ada sekitar 2.000 KTP yang hari ini sejak vonis itu akhirnya ditentukan ya pada 9 Mei yang lalu bahwa sudah ada 2.000 KTP yang akhirnya berhasil dikumpulkan dan nantinya akan diberikan ke pengadilan ataupun ke pengadilan tinggi untuk proses penangguhan. Tapi memang dengan jumlah ataupun dengan angka-angka yang akhirnya masuk, entah itu jaminan uang ataupun jaminan KTP, siapa yang menjamin penangguhan Ahok tentu saja nantinya akan diputuskan oleh hakim, karena hakim ini merupakan pintu keluar yang paling akhir ya sebagai vonis ataupun yang menyebutkan vonis untuk Ahok. Itu dia serba-serbi soal penangguhan terhadap tahanan ataupun terdakwa.